Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati hari baru karunia Tuhan, tepatnya 22 Agustus 2022. Mendasari perjalanan kehidupan kita untuk satu hari ini, mari mengambil sejenak waktu, duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan dari beberapa ayat Alkitab yang pada pagi ini akan saya bacakan dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 5 dan 6. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu bagi kami. Senin 22 Agustus 2022, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan mendasari segala aktivitas kami akan disapa oleh kebenaran Tuhan lewat firman-Nya. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Yeremia pasal 7 ayat 5 dan 6. Demikian saudara-saudari, jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Saudara, beberapa ayat dari firman Tuhan tadi dengan tema pemberitaan perang itu parentana puang. Dengarkanlah perintah Tuhan. Pada saat-saat situasi normal sebelum kita dilanda dengan pandemi corona, maka adalah kelasiman bagi umat yang datang berbakti ke sebuah gedung gereja disambut oleh majelis jemaat dengan senyum dan menyilahkan warga jemaat memasuki tempat berbakti. Tidak hanya sambutan dalam senyum, tetapi kita berjabatan tangan. Tetapi ketika peristiwa corona menjumpai atau melanda kita semua, maka situasi berbeda, di mana hal-hal seperti itu menjadi tidak lagi kita alami. Ya, moga-moga ke depan seiring dengan melandainya pandemi corona, kita bisa kembali bersalam-salaman. Demikian juga dalam sebuah hajatan, bahwa si pelaku pesta menyambut para tetamu dengan penuh kebahagiaan. Tetapi dapat kita membayangkan saudara-saudari, ketika di depan pintu gereja, majelis jemaat yang menyambut kita justru menyampaikan suatu pesan-pesan atau bentuk khotbah-khotbah kecil yang bukannya menyukacitakan kita untuk masuk beribadah, tetapi justru menyampaikan kata-kata yang acap tidak kita nantikan. Nah, situasi pada saat Nabi Yeremia bekerja, ada saja orang-orang yang menyebut dirinya sebagai para nabi, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka senang menyampaikan kabar-kabar yang memberi pengharapan yang palsu kepada jemaat atau kepada umat, secara khusus bangsa Israel pada waktu itu. Lalu dalam bacaan ini Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk berdiri di pintu masuk bait Allah untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin saja akan membuat dahi pendengarnya akan berkerut, atau akan membuat hati pendengarnya kurang tentram, karena adanya sorotan-sorotan di mana bangsa Israel dicela karena melaksanakan kehidupan yang tidak adil. Hak-hak orang miskin sangat tidak diindahkan, para janda, para yatim piatu begitu dilecehkan, sehingga
Nabi Yeremia harus tampil untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat pada saat itu. Nah, tentu jemaat Tuhan, berangkat dari bacaan seperti ini, kita pun diajari bahwa kita sebagai gereja atau kita sebagai umat masa kini seyogianya tidak lebih suka menyondongkan hati kita kepada perkataan-perkataan yang hanya sekedar memberi kesenangan bagi hati kita, tetapi kesenangan itu adalah kesenangan semu saja. Mari kita membiasakan diri untuk mengarahkan hati kita kepada perkataan-perkataan Tuhan yang sebenarnya, bahwa sekalipun perkataan-perkataan Tuhan itu kadang bertentangan dengan apa yang menurut kita telah baik, tetapi ketika Tuhan harus memberi teguran bagi kita, maka sekalipun amat baik dalam perkiraan kita, tentu jauh lebih baik apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, berangkat dari pengalaman yang dialami oleh seorang nabi Tuhan, yaitu Yeremia, dalam menentang kebiasaan-kebiasaan para pemberita yang semu, Yeremia tampil dengan berita-berita yang sekalipun itu sepertinya sangat menyakitkan, tetapi itulah kehendak Tuhan. Pekerjaan seorang nabi yang benar adalah mengembalikan seseorang kepada proporsi yang semestinya. Ketika seseorang atau kelompok orang tidak hidup dalam kebenaran, maka tujuan utama kedatangan Nabi ialah membalikan orang itu dari kesalahan kepada kebenaran. Nah, dengan demikian, saudara, dengarkanlah firman Tuhan dan jangan condongkan hatimu untuk perkataan-perkataan yang sifatnya menghibur belaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk sapaan Alkitab 1-2 ayat bagi kami yang mengajari kami untuk mengarahkan hati mendengarkan suara Tuhan dan bukan sekedar suara-suara yang sepertinya menyenangkan kami, tetapi justru membawa kami kepada musibah yang dapat mencelakakan. Peri kehidupan Yeremia telah menjadi contoh. Engkau utus untuk hadir melawan para pemberita yang kesukaannya adalah memberi berita-berita semu dan palsu kepada umat demi menyenangkan hati para pemimpin dan masyarakat pada umumnya. Tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah tertutupi oleh perkataan-perkataan yang sifatnya semu itu, dan itulah suara Tuhan yang telah disampaikan melalui seorang nabi Yeremia. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Semoga hari ini menjadi hari baik bagi kami semua. Kami boleh menjalaninya dengan baik. Pekerjaan-pekerjaan kami boleh terpimpin dan tertangani dengan baik dalam berbagai aktivitas yang kami rencanakan. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan berjemaat, bagi warga jemaat yang tengah dalam pendampingan bagi keluarga yang sakit, Tuhan beri kekuatan. Bagi warga jemaat yang mengalami sukacita khusus oleh karena pertambahan usia atau peristiwa-peristiwa istimewa lainnya, Tuhan melengkapi sukacita mereka. Dan bagi warga jemaat, para keluarga yang akan menjamu Tuhan dalam persekutuan berjemaat melalui kebaktian pada hari ini, Tuhan memberkati serta mempersiapkan para pelayan yang akan mengangkat peran sebagai utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Ya Bapa, kami doakan semoga bangsa kami tetap terpimpin dengan baik, negara ini tentram, dan kami sebagai sesama anak bangsa boleh menikmati rejeki-rejeki yang Tuhan hadirkan bagi bangsa yang besar ini. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Doa kami selalu jauh dari sempurna, tetapi di dalam nama Yesuslah akan memperoleh penyempurnaan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Demikian jemaat Tuhan, renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Selamat pagi.